Marisa Sariban, Prodi Interior Angkatan 2020, dan di sini kami akan membantu jalannya kampanye pada hari ini. Sebelumnya, para audiens dipersilahkan untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari pembantu Dekan 3, yaitu Bapak Lutse Lambert Daniel Morin. Untuk Bapak Lutse kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Pembantu Rektor 3 ISI Yogyakarta, Bapak Solahuddin SSN MT, Ibu Yulita Kodrat, Pembantu Dekan 2 Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Bapak Dr. Mika Susanto, Ketua Jurusan Tata Kelola Seni, Bapak Dr. Miftahul Munir, Ketua Jurusan Seni Murni, panitia yang berbahagia, mahasiswa calon pasangan Ketua BEM FSR ISI Yogyakarta, dan seluruh mahasiswa Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dalam rangka pemilihan umum Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta periode 2022-2023, mari kita semarakkan kegiatan pemilu ini, semoga dapat berjalan lancar, dan izinkan kami membacakan peraturan-peraturan dalam pemilihan umum pada siang hari ini yang akan dilanjutkan secara daring pada hari Senin. Yang pertama, peserta pemilih adalah mahasiswa aktif Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, angkatan tahun 2015-2021. Hak suara hanya satu kali melalui link yang sudah disediakan. Pemilihan calon ketua dan wakil ketua melalui link yang dibuka pada hari Senin 7 Februari 2022 pukul 00.01 waktu Indonesia Barat dan akan ditutup pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang saat ini hadir akan menyampaikan orasinya dan akan menyampaikan visi misi yang akan diemban pada periode yang sudah ditetapkan. Semua pasangan calon menyetujui peraturan-peraturan yang berlaku di Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia dan Institut Seni Indonesia Yogyakarta pada umumnya, dan menyetujui peraturan pemilihan umum Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kami bacakan calon ketua pada periode ini yang akan melakukan orasi, yaitu Saudari Lois Elizabeth Lubis dengan nomor induk mahasiswa 19121180022 dengan Wakil Ketua Andika Bagas Brilianto Putra, nomor induk mahasiswa 201305121021. Calon yang kedua,
Saudari Fauzi Fatur Rahman dengan nomor induk mahasiswa 191217522 dengan Wakil Nasya Nafidini dengan nomor induk mahasiswa 20001195025. Kemudian yang terakhir, teman saudari Liben atau temanku 5 benua dengan nomor induk mahasiswa 20102280026 dengan Wakil saudari Berta Arisya Akeila dengan nomor induk mahasiswa 20102100026. Semoga dalam pemilihan ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan kita semua. Amin. Terima kasih kepada Mbak Lutz Lambert Daniel Morin. Selanjutnya ada sambutan sekaligus pembukaan oleh Pembantu Rektor 3, Bapak M. Salahuddin. Kami persilakan. Terima kasih kepada MC. Mohon maaf saya buka masker. Mungkin karena kita sudah nyaman dengan masker, kadang-kadang lupa wajah. Jadi kalau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Karena ini bidang kemahasiswaan, saya pikir saya harus mengenal kalian semua. Terus lanjutan dari tak kenal maka tak sayang itu, kalau sudah kenal boleh dong disayang gitu. Yang saya hormati, saya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pembantu Dekan 3 Fakultas Seni Rupa, Bapak Lutz Lambert Daniel Morin MSN. Yang saya hormati Ibu Pembantu Dekan 2, Ibu Yulita Kodrat Prasetyaningsih MT. Yang saya hormati Ketua Jurusan TKS, Mas Dr. Mike Susanto. Yang saya hormati Ketua Jurusan Seni Murni, Pak Dr. Munir. Yang saya hormati Mbak Wit dari mungkin di sini yang akan mengecek bahasa Inggrisnya ya Mbak ya. Ya dan para panitia, mungkin dari sini ada Ketua BEM Fakultas Seni Rupa, ya Z, yang saya hormati dan para pengurusnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah semakin membaik ya kondisinya, tapi jangan kemudian kita lalai karena juga pandemi ini belum berakhir sepenuhnya. Kita patut bersyukur karena tahun 2022 ini kita mulai lagi ya Mas Hussein untuk membuka orasi dalam rangka pemilihan Ketua BEM Fakultas Seni Rupa secara luring dan ditambah secara daring ya. Ada 3 yang tadi saya dapatkan infonya dari panitia, ada Mbak Louis Elizabeth dengan wakilnya Andika Bagas Brilianto Putro. Ini saya juga ada nama yang sangat menggelitik ini ya. Temanku 5 berdua. Apakah di 5 temanku itu ada saya? Mudah-mudahan ada ya Mas Mika ya. Mungkin saya berharap di yang 5 temannya itu saya termasuk di dalamnya. Dengan wakilnya itu Berta Arista Akila, kemudian ada Fauji Fatur Rahman dan Nasa Najaya Fidini ya. Saya beri apresiasi setinggi-tingginya kepada 3 balon calon ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Seni Rupa, karena di sini saya melihat untuk maju sebagai balon itu sudah suatu keberanian, kemudian suatu keunggulan tersendiri pada mahasiswa. Tidak semua orang mungkin pinter sekalipun itu punya keberanian untuk mencalonkan diri. Apalagi BEM Fakultas Seni Rupa loh ya. Yang mungkin Mas Lucy, Mas Pika tahu
Kalau sudah luring itu kan berat juga. Tapi ini saya acungin jempol untuk ketiga balon ini yang berani mencalonkan diri dengan tentu saja motivasi yang kuat untuk membawa BEM Fakultas Seni Rupa ke depannya semakin lebih baik lagi ya. Hal ini juga saya melihatnya sebagai suatu keberhasilan pendidikan soft skill yang kita lakukan. Karena kan kalau di pendidikan hard skill itu kan bukan hanya artinya itu untuk will get you up managerial level, tapi untuk menjadi pemimpin itu harus ditambah dengan soft skill karena itu will get you leadership level. Jadi menjadi leader, menjadi pimpinan itu tidak sesuatu yang tidak mudah gitu loh. Sehingga di sini kegiatan-kegiatan ekstra dan co-kurikuler yang ada di bidang kemahasiswaan, salah satunya ini untuk meningkatkan kemampuan leadership mahasiswa. Dalam hal ini tentu saja kalian nanti akan bekerja di dunia profesional ya. Tentu saja kemampuan leadership ini sangat berguna bagi kalian untuk bisa memimpin di mana kalian bekerja nantinya. Di samping itu saya juga besar harapan saya siapapun nanti yang menjadi ketua BEM Fakultas Seni Rupa, teman-teman yang tidak terpilih ini mendukung dengan sepenuh hati atau bisa terlibat langsung dalam keanggotaan atau menjadi pengurus dari BEM Fakultas Seni Rupa, sama-sama membangun, sama-sama membuat proker yang bagus untuk teman-teman mahasiswa seni rupa ya. Bekerja sama ini yang paling penting nih. Jadi BEM Fakultas itu bukan suatu organisasi yang berdiri sendiri. Bukan tidak di bawah Fakultas Seni Rupa, di bawah Fakultas Seni Rupa. Sehingga kebijakan-kebijakan yang harus dibuat oleh BEM Fakultas Seni Rupa mendukung kebijakan-kebijakan yang ada di Fakultas Seni Rupa atau oleh pimpinan Fakultas Seni Rupa. Jadi jangan nanti ada kebijakan yang dibuat oleh Fakultas Seni Rupa atau ada peraturan yang dibuat oleh Fakultas Seni Rupa yang merujuk juga pada peraturan isi Yogyakarta, kemudian BEM itu malah menentangnya gitu loh. Artinya di sini bahwa BEM itu kan salah satunya kepanjangan tangan dari pimpinan Fakultas Seni Rupa. Tentu saja di sini kebijakan-kebijakan itu tentu saja untuk membawa kebaikan atau membawa kemajuan bagi kita bersama. Jadi tentu saja mohon nanti ketua BEM yang terpilih siapapun itu harus mampu bekerja sama ya dengan baik, terutama dengan pembantu dekan 3 yang membawahi bidang kemahasiswaan. Dan saya harap juga untuk ketua BEM sebelumnya, di sini Z dan timnya, mohon bisa membimbing siapapun itu ketua yang terpilih beserta pengurusnya, mohon dibimbing adik-adiknya ya. Jadi yang sudah punya pengalaman, memberi arahan, memberi bimbingan kepada yang baru. Jadi di sini kita lihat regenerasi itu berjalan dengan baik ya. Ya sekali lagi saya patut berbangga dengan BEM Fakultas Seni Rupa dan tentu saja di sini Mas Lutse selaku pembantu dekan 3 Fakultas Seni Rupa yang sudah menyelenggarakan acara ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar hingga akhir dan nanti ketika pemilu juga berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan ketua dan wakil ketua BEM Fakultas Seni Rupa yang bisa membawa organisasi ini semakin maju ke depannya. Amin ya robbal alamin. Dengan izin dari para Bapak Ibu pejabat, kemudian juga mahasiswa sekalian,
dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Orasi dalam rangka pemilihan umum pemilihan umum Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta periode 2022-2023 saya nyatakan dibuka. Selamat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M. Salahuddin. Baik, langsung saja kita ke perkenalan sekaligus penyampaian visi dan misi pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM FSR periode 2022-2023. Kepada pasangan calon nomor 1 dipersilakan untuk perkenalan serta penyampaian visi dan misi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan kami kesempatan untuk ada di sini dan juga teman-teman panitia serta teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di tempat ini. Baik, di sini saya Loisha Elizabeth atau Ibet yang menjadi calon Ketua BEM pada periode kali ini dan juga rekan saya Bagas dari Seni Murni 20 akan menyampaikan visi dan misi kami untuk menjalankan tugas dan kewajiban kami, tanggung jawab kami ke depannya. Yang pertama, untuk visi kami, menjadikan BEM yang komunikatif, aspiratif, aktif, serta kreatif untuk bersinergi bersama, mengembangkan organisasi mahasiswa yang lebih baik di Fakultas Seni Rupa. Lalu untuk misi kami, yang pertama menjalin komunikasi antar mahasiswa, dan juga membangun sinergi kekeluargaan di Fakultas Seni Rupa. Lalu selanjutnya membangun peran aktif serta kontribusi mahasiswa untuk membangun fakultas yang lebih baik. Selanjutnya akan saya sambung. Misi yang ketiga adalah mewadahi aspirasi dan kreativitas mahasiswa, terkhususnya Fakultas Seni Rupa. Selanjutnya untuk misi keempat yaitu mewujudkan internal BEM yang inklusif, berkomitmen dan bertanggung jawab. Sekian perkenalan dari kami dan visi misi yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon 1. Selanjutnya perkenalan dan penyampaian visi misi oleh pasangan calon nomor 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fauzi Fatur Rahman dari jurusan Kriya Seni angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan visi misi dari pasangan calon nomor 2. Menjadikan BEM FSR yang interaktif terhadap mahasiswa dan masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan kreativitas dan inovasi. Untuk misi yang pertama, menjadikan BEM FSR sebagai media aspirasi mahasiswa dalam membentuk transparansi, menjalin komunikasi dan penunjang informasi yang berkelanjutan. Misi yang kedua adalah menjadikan BEM FSR sebagai penghubung antara mahasiswa dengan fakultas. Yang ketiga, merangkul himpunan mahasiswa jurusan dan lembaga kemahasiswaan yang ada di dalam lingkungan kampus Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Yang keempat, membantu kegiatan mahasiswa FSR, ISI, maupun institut dalam ranah akademik, non-akademik, dan kemasyarakatan. Yang kelima, memfasilitasi pengembangan minat, bakat, keilmuan, dan karakter mahasiswa Fakultas Seni Rupa di ranah institut, nasional, hingga internasional. Demikian visi misi yang dapat saya sampaikan dan wakil saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk pasangan calon nomor 2. Selanjutnya perkenalan serta penyampaian visi dan misi oleh pasangan calon nomor 3. Hey, what's up? Nama saya temanku Lima Benua. Saya mencalonkan diri sebagai Ketua BEM. Dan saya Berta Arista Kaila mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua BEM pasangan nomor 3. Selanjutnya untuk visi, misi sekaligus orasi akan disampaikan oleh rekan saya Liben. Paslon nomor 3 memiliki slogan revolusi. Revolusi yang dimaksud di sini adalah revolusi dengan cinta, revolusi. Revolusi yang menganut kampus merdeka. Contoh sederhana adalah Pak Nadiem Makarim merevolusi pendidikan. Saking revolusinya beliau
menyatakan kampus mana yang sudah siap atau belum siap untuk menganut kampus merdeka. Jangan sampai kampus yang sudah menganut kampus merdeka itu merasa seperti rasa lama atau rasa kolonial. Kita siap sebagai ketua BEM jika tempat, situasi, dan kondisi siap berevolusi, siap bekerja, siap benar-benar kampus merdeka, biar supaya terjadi delegasi. Untuk visinya yaitu mewujudkan fakultas seni rupa yang maju dan berdaya saing berdasarkan Pancasila dan kebangsaan. Karena di setiap poster, banner, logo, hingga background Zoom itu terdapat logo kampus merdeka. Dalam kampus merdeka, pendidikan tinggi di Indonesia perlu bergerak lebih cepat agar kita bisa bersaing di tingkat dunia, bisa bersaing di dunia internasional. Artinya, siapapun ketua BEM-nya besok harus punya acuan. Kami mendukung semua yang menjadi ketua BEM, siapapun itu. Bagaimana kita bisa berdaya saing dengan kampus yang ada di metropolitan? Contoh yang sederhana, kami maju dalam paslon ketua BEM dan wakil ketua BEM dan berdaya saing dengan kakak-kakak dan teman-teman. Untuk misi yang kedua yaitu membangun lingkungan fakultas seni rupa yang solid dan inklusif. Solid artinya menjadikan satu, inklusif artinya menjadi magnet, supaya bisa ditarik masyarakat bergabung dengan fakultas seni rupa. Untuk membangun lingkungan yang solid dan inklusif, kegiatan terdiri dari dua, yaitu indoor dan outdoor. Besok kegiatan akan condong ke outdoor, karena itu akan lebih bisa menarik masyarakat dan fakultas-fakultas lainnya. Contoh sederhana, yaitu pertunjukan atau konser berada di luar, atau pameran di plaza, supaya bisa menarik masyarakat dan mudah terlibat. Itulah seni dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu menjadikan BEM Fakultas Seni Rupa sebagai wadah aspirasi. Maaf, yang kedua, menjadikan BEM Fakultas Seni Rupa sebagai wadah aspirasi mahasiswa yang kreatif dan inovatif. Aspirasi yang merdeka. Inovasi bisa terjadi karena tidak ada ruang yang membatasinya. Ekosistem di dalamnya tidak membatasi ruang bergerak, sehingga mahasiswa bisa kreatif dan inovatif. Mungkin program unggulan kita adalah membuat website atau apps yang mencatat semua aktivitas mahasiswa. Catatan mahasiswa, catatan perkuliahan mahasiswa, kos-kosan mahasiswa di mana, mahasiswanya dari mana aja, dan mahasiswa yang jomblo ada notifikasinya. Lalu tentang biaya-biaya hidup murah di Jogja akan terdapat di website itu. Sehingga manfaat BEM sebagai pusat informasi itu bisa terasa nyata terhadap mahasiswa. Untuk manfaat khayalannya, BEM menjadi tempat untuk merumuskan kita cita-cita Indonesia ke depan mau dibawa kemana. 3, meningkatkan peran tupoksi BEM Fakultas Seni Rupa yang lebih baik dan lebih bersih. Berhubungan dengan tagline revolusi, BEM menjadi pelayan mahasiswa. Melayani bukan dilayani. Bukan BEM tempat menjadi gagah-gagahan. Good institute and clean institute. Good faculty and clean faculty. BEM fakultas akan memiliki cara yang tidak ribet, hasil yang tidak ribet karena BEM menuju ketidakribetan. Yang terakhir, menjadikan fakultas seni rupa responsif terhadap situasi dan kondisi. Responsif dibagi dua, yaitu pemerintah dan rakyat. Dan responsif ada negatif dan positif. Negatifnya kita harus responsif saat pajak naik, lingkungan rusak, iklim berubah. Dan positif terhadap yang berhubungan dengan kementerian. Fakultas Seni Rupa tidak hanya bekerja sama dengan Kemendikbud atau responsif dengan Kemendikbud, tapi 34 kementerian yang ada di Indonesia. Contoh sederhana dan nyata, yaitu contohnya ada IKN, Ibu Kota Nusantara. Fakultas Seni Rupa atau bidang seni rupa harus ikut terlibat. Katanya ISI ini adalah institut seni terbaik dan tertua di Indonesia. Bukan hanya untuk kepentingan kampus atau lebih kecil fakultas, tapi untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Terima kasih untuk pasangan calon nomor 3. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi wawancara. Yang pertama ada sesi wawancara bahasa Inggris oleh Ibu Hening Tias Widopati. Untuk Ibu dipersilahkan. Good afternoon, candidates. I am nervous. Are you? Quite nervous. Okay. It is surprising that I get the first chance to have this interview with you. Okay. I think you need a warming up, yeah. So I want everyone here to speak first, yeah. My first question is very simple. It's a very light question. To be a partner
you need to know very well who your partner is. Agree? Okay, so my question is, who is your partner to you? Who want to start? Yeah. My partner is my family, not my friend. She is my sister. And I'm very, very happy to share my job for her and my deficit in the future. I'm not good in English because I have strong nationalism. Yes, I have and my family. Thank you. Who is your partner to you? My partner, Liben, is my family, my friends, my parents, and she got all of this part of family. And we can we can My partner is so strongly woman to be my partner co-working, to be make FSR great again for the future. That's it. My partner is actually who I working with. So I think he's a really good leader for me and especially for the BAM in the future. So I really, really respect him as my friend and as my partner. Thank you. Okay, thank you for the opportunity. My partner is my best friend. I can share everything with him, my college life, my love life, even what is my weakness, my strength, he know it. So I think we can be a good partner for them to the future. Thank you. My partner is really partner, willing to work hard for us. Thank you. Thank you, everyone. Okay, I think there is something that I have to underline here. Yeah. Being a nationalist doesn't mean hindering you from speaking English good. It's not a reason. Okay, you can still be a nationalist and speak English fluently, right? Yeah. Okay, next. Now I will determine which candidate will speak first. Okay. The question is, what is the most urgent problem faced by the Student Executive Board and how you will address it? I want the first candidate to start the speaking. Thank you, ma'am. The most hard problem in our institute was pandemic. Everyone here knows that pandemic was so hard for us. We should adaptive to that, and we should search or know what is the problem first and how to solve it. And us will adapting that problem to our work at BEM. That is, thank you. Okay, yeah, your partner may add something if you want to. Do you want to add something? No? Okay. Okay, let's go to
Let's go to the second candidate. Okay. I'm agree with candidate number 1. I think the problem in BEM or Faculty of Fine Arts is to build character of student, to be leader in public. In it. Maybe for my personal experience, I'm really a little bit annoyed about the information that here in our faculty, because sometimes there's late information that from the faculty shared to us. So we need to do it chop, 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 chop. That's maybe my, that's the problem here. And that's all I think. Thank you. Okay, thank you. First, thank you, Miss. I have an open mind about nationalism about you. The problem, big problem in the BEM or the faculty, just not BEM, this faculty is a competitive in the college, because competitive must to be have to freedom thinking and freedom to all person. Thank you. Enough for me. Thanks for the questions. Yeah, okay. You're welcome. You're very welcome. Okay. Next question. Each of you know Ki Hajar Dewantara, right? Okay. Do you know his philosophy about leadership? Anyone? Yes, Yes. Tut Wuri Handayani. Okay. That is a part of it. The complete version is Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani. Do you know what the meaning of that philosophy? Let me start with the second candidate. I think for the mean of philosophy is to be build a character, studying, and to build character, knows each other, and to be learn with everyone. I'm sorry. Are you Japanese? No? Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. You are Japanese? Yes. Okay. Is that all? Yeah. Your answer? Okay. Let me go to the third candidate. Yes, the simple example and the real example. When we was a child, we want studying bicycle. My father teach me to about it. My father menampingi I to going with my bicycle in this beside, and he care for me to go in the road, and I can to go bicycle from my school. It is simple example and the real. Sebenarnya saya tahu kalau pakai bahasa Indonesia, saya kesulitan pakai bahasa Inggris. Yeah, thank you. Thank you very much. Because it's a Java language. Tutut Wuri Handayani. It's an idea Ki Hajar Dewantara have in Holland. To cold iklim, he lived him child in outdoor. Child is very cold. And
him have idea to the Tutwori Handayani. Okay, thank you, Mr. Miss. Thank you, ma'am, for the question. My answer is Tuturi Handayani means that the leader should be the example for the member. And behind that, the leader should support other member. To be a good leader, he or she should know about their member, giving the idea, and anything else. I think that's all from us. Thank you. Okay. Let me share my knowledge about it, yeah, as long as I know. There are three things in his philosophy, right? Engarso song tulodo. Engarso means at the front. A leader should song tulodo, give an example. He or she should be able to be a role model for the people before him or her. Yeah. And then the second, eng madya mangun karso. Eng madya means in the middle. And then mangun karso more or less means to keep the motivation. Yeah. So in the middle, a leader should be able to keep his member motivation. And then the last, Tutwuri Handayani. Tutwuri means at the back. Ngetotke in Javanese means at the back. Yeah. He or she should be Handayani. To empower, to give power, means that you as a leader should be able to support your member. Okay? Yeah. Okay. So I think we have a lot of leaders, yeah, great leaders. You need to learn from them. Yeah. Experience is very important, but learning from other people's experience is also important. Okay? Okay then. Last question. I want you to name one great leader that you look up to and tell me why. Let me now start from the third candidate. That's all. I have 3 founding fathers in Indonesia, Soekarno, Tan Malaka, and Sultan Syahrir. The founding father said revolusi. Revolusi is beginning, revolusi not the end, revolusi to be walked. Thank you. And for me, that is simply mentioned and simply to say is my mother. Because when my father is not at home, my mother handle all of rules and activity in the home. Thanks. Okay, interesting. First candidate, please. All right, thank you. My role model and my favorite leader was my parents, of course. They teach me how to manage everything in my life. They know how to being a good leader. Like the first thing they taught me was I should always manage my time. That's why I mentioned my parents to be my favorite leader on my life. Thank you. I have Abraham Lincoln as my role model because he can unite the United States of America, and where is one of my mission to be unit of
student organization or student each other to be unit the Faculty of Fine Arts. For me, my leader and my role model is my mom, since she's my very first school. So she teach me how to a human being. So she make me who I am today. Yeah, that's all I think. Oke. Ya, yang ini kuis ya. Siapa tahu bahasa Inggrisnya BEM? Ya, what is it? Student Executive. I'm sorry. Nearly. Student Executive? Student Executive Organization. Organization. Any other idea? Okay, it's Students Executive Board. Okay, well, I think this is the end of this English session of interview. Very interesting. Thank you very much for joining. And yeah, I hope whoever chosen will be the greatest leader for the students. Thank you very much. Thank you, ma'am, for the question. Thank you, ma'am, for the interview. Oke, selanjutnya ada wawancara dari Ketua BEM periode sebelumnya kepada Mbak Azi. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada masing-masing pasangan calon yang saat ini sudah duduk di depan. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Anda nantinya membangun relasi yang baik dengan HMJ terkhususnya dan mahasiswa Fakultas Seni Rupa secara umumnya? Baik, kepada seluruh pasangan calon, apakah sudah jelas pertanyaannya? Ada yang ingin menjawab duluan? Oke, kepada pasangan calon nomor 1 kami persilakan, kami berikan waktu 1 menit untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban dari kami adalah di Institut Seni Indonesia khususnya, kami mengetahui bahwa ada tradisi serawung. Serawung maknanya adalah berkumpul, membicarakan sesuatu, sharing tentang kehidupan kampus maupun kehidupan pribadi. Maka yang akan kami lakukan ke depannya yaitu serawung bersama teman-teman, khususnya di HMJ yang menjadi perwakilan dari teman-teman jurusan. Pastinya mereka memiliki keresahan-keresahan khusus di fakultas dan juga di jurusan. Begitu jawaban dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor 2 kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana caranya kita untuk membangun relasi. Nah, dalam membangun relasi antar mahasiswa di Fakultas Seni Rupa pun memiliki budaya-budaya tersendiri dan tradisi-tradisi tersendiri di setiap jurusannya masing-masing. Nah, tugasnya sebagai BEM ataupun dari teman-teman HMJ yang akan kita gandeng, itu kita akan melakukan sebuah penyatuan, tapi tidak melepaskan tradisi-tradisi yang ada di setiap jurusan maupun prodinya masing-masing. Dan kita harus mengenal setiap mahasiswa itu karakternya seperti apa, kemudian tradisinya seperti apa, agar kita juga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan ataupun dalam menyatukan teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Kepada pasangan calon nomor 3 kami silakan. Untuk membangun relasi kita akan membuka ruang-ruang inklusif. Makanya untuk visi kita yang kedua, kebanyakan kegiatannya akan outdoor, sehingga HMJ mudah terlibat dan transparansi dalam semua kegiatan dan informasi.
sehingga itu memperkuat relasi dalam internal Fakultas Seni Rupa sendiri maupun di luar. Masyarakat bisa gabung, tukang siomay, tukang tukang cilok ya, itu bisa ikut berbaur dan kita undang sebagai seksi konsumsi supaya lebih merakyat. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, program apa saja yang akan Anda berikan saat terpilih menjadi Ketua dan Wakil BEM Fakultas Seni Rupa? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Ada yang ingin jawab duluan? Kepada pasangan calon nomor 3 kami silakan waktu menjawab 1 menit. Rencananya untuk programnya yang tadi saya bicarakan sebelumnya yaitu membuat program-program lebih condong ke outdoor. Tapi tidak muluk-muluk besar. Bisa aja acara mikro, forum terbuka di lingkungan Fakultas Seni Rupa. Dan mungkin saja program unggulan kita adalah membuat website atau apps yang mendata semua aktivitas mahasiswa. Dari catatan mahasiswa, catatan perkuliahan mahasiswa, kos-kosan mahasiswa di mana, dan mahasiswa yang jomblo ada notifikasinya. Nanti kajur-kajur juga bisa ikut aplikasi dan websitenya kalau tertarik. Ya, terima kasih itu. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 3. Selanjutnya pasangan calon nomor 2 kami persilakan. Oke, baik, terima kasih. Kami akan melakukan program yang sudah dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa sebelumnya dan mendukung penuh apapun kegiatan yang ada di Fakultas Seni Rupa seperti pameran mahasiswa, pameran internasional, kemudian mendukung dan siap menyelenggarakan pengenalan mahasiswa kampus PKKI atau PKKMB di Fakultas Seni Rupa maupun di institut. Kemudian juga kami akan mendukung penuh Harlah Asri yang akan dilaksanakan nanti di tahun 2022 nanti. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor 1 kami persilakan. Baik, program dari kami tidak jauh dari BEM yang sebelumnya, yaitu sama seperti sering diadakannya pameran, terutama pameran kolaborasi. Soalnya kemarin yang saya rasakan pribadi baru satu BEM collab sama univ lain, dan itu saya rasa mungkin bisa ditingkatkan. Dan selain pameran, ingin menghidupkan kembali Loka Asri mungkin setelah pandemi. Dan untuk program unggulan dari kami menginginkan adanya festival BEM yang meliputi sama kayak seperti pameran ataupun kompetisi yang berbasis seni. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kemudian dari program yang sudah dijelaskan, langkah apa yang akan Anda ambil jika dalam pelaksanaan program kerja tersebut mengalami kendala, khususnya di bidang material dan sumber daya manusia? Kepada pasangan calon nomor 2 kami persilakan. Baik, terima kasih. Kami akan mengedepankan diskusi dan cara-cara demokratis agar apapun masalah yang kami terima itu dapat dipecahkan bersama-sama, dan ketika material itu tidak terpenuhi, kita akan secara sukarela meminta teman-teman untuk share uangnya sedikit agar bisa kegiatan itu dapat berjalan dengan lancar, dan kita akan meminta bantuan dari Fakultas Seni Rupa secara sarana dan prasarananya untuk mendukung kegiatan kami sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa. Terima kasih. Kepada pasangan calon nomor 1 kami persilahkan. Terima kasih. Yang pertama untuk mengatasi problem dalam organisasi, yaitu material dan sumber daya, pastinya kami akan melaksanakan evaluasi setiap akhir program. Maka dari evaluasi tersebut kami akan mendapatkan kira-kira apa yang akan kami kembangkan ke depannya dan juga akan kami terapkan di event selanjutnya. Lalu untuk problem sendiri pasti di setiap organisasi, setiap event itu pasti ada karena kami sebagai organisasi mengemban tugas dan tanggung jawab yang sudah kami tetapkan di depan. Begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 1.
Selanjutnya kepada pasangan calon nomor 3 kami persilahkan. Ya, kita selalu memulai dari apa yang ada dan apa yang bisa dilakukan. Sekarang zamannya IT based, content based, sehingga mahasiswa ini dengan mudah berkolaborasi. Jadi inovasi tidak akan terjadi karena jika tidak ada kolaborasi. Yang pertama, saat ada problem, kita punya 3 cara, yaitu solidarity maker, yaitu dengan cara berteman, solution maker dengan cara mencari akar masalah dan menemukan solusinya, dan yang terakhir adalah decision maker, yaitu ketegasan dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, dari program yang sudah Anda jelaskan, apa solusi yang akan Anda berikan jika program kerja yang Anda agendakan bertolak belakang atau tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa Fakultas Seni Rupa? Apa sudah jelas pertanyaannya? Boleh diulangi sekali lagi? Baik, dari program yang telah Anda sampaikan, apa solusi yang akan Anda berikan jika program kerja yang Anda agendakan bertolak belakang atau tidak sesuai dengan aspirasi mahasiswa Fakultas Seni Rupa? Baik, kepada pasangan calon nomor 3 kami persilakan. Sebenarnya ini berhubungan dengan misi dari Mbak Zi atau BEM sebelumnya, yaitu mewadahi aspirasi mahasiswa. Jadi yang kita wadahi sebenarnya adalah aspirasi mahasiswa. Kita membuka aspirasi yang terbuka, bukan aspirasi dari dekanat. Sehingga untuk bertolak belakang dengan kegiatan mahasiswa, itu akan minim terjadi karena kita berpihak kepada mahasiswa. Kita badan eksekutif mahasiswa karena yang memilih mahasiswa. Dan kita juga di belakang rakyat atau masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih pada pasangan calon nomor 3. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor 1 kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk mengatasi aspirasi dari mahasiswa, pastinya yang pertama kita ajak ngobrol dulu. Seperti apa aspirasi yang mereka berikan, apakah sesuai dengan kenyataannya, apakah mereka memang menginginkan keadaan untuk lebih baik, dan dengan visi kami yang menjadi aspiratif untuk teman-teman mahasiswa, pastinya kami sangat menerima aspirasi dari teman-teman semua. Jika nantinya aspirasi tersebut membuat kami lebih baik, maka pastinya akan kami terima dengan segala resikonya. Terima kasih. Terima kasih pada pasangan calon nomor 1. Selanjutnya pasangan calon nomor 2 kami silakan. Oke. Kami akan melakukan evaluasi dan mengganti program tersebut yang tidak jauh dari program yang tidak dapat dilaksanakan. Dalam hal ini kami akan memfasilitasi mahasiswa untuk membuka dan mengembangkan ruang diskusi dan berkarya agar nantinya tidak ada program yang tidak dapat dilaksanakan atau mungkin bisa dinyatakan gagal di program kami yang akan datang. Demikian, terima kasih. Okay, thank you for the answer. For the next question, I will ask with English. The first question, from the previous program of the previous cabinet, is there any program that you think have not succeeded yet, and how would you fix it? Okay, it's a clear question. Who's the one to answer it? One. Please repeat again. Okay. From the previous program of the previous cabinet, is there any program that you think have not succeeded yet, and how would you fix it? Okay, thank you. We think it's not succeed, but we need improvement. I will mention international exhibition that held in Ajiasa. We think that even need more exposure for the audience, because for the international event, we should know what is the audience want from that event. That we held the international event, we should promote it to the international audience, not only in our institute, of course. Okay, that's all. Thank you.
Thank you for the first candidate. Next, for the second candidate. Okay, thank you. For the program is not succeed is cooperation with other BEM in Faculty of Performance and Record Media is Saraswati Fair is to be unite the other BEM to make Saraswati Fair to be held again in next year. Thank you. Thank you for the second candidate. Next, for the third candidate, please answer. For the new leader BEM have new cabinet, and this Paslon 3 to the future have name cabinet is Kabinet Revolusi. And in divisi Humas have divisi Propaganda and Perubahan. About when the program is maintained, what is important to student, so we can to maintain it. Thank you. Okay, thank you for the answer. The next question, what step do you take after receiving aspiration from other students? What step would you take after receiving aspiration from other students? Is a clear question? Who wants to answer first? Oh, yes. For the third. Oh, yeah. And the next, yes. And this next to be, I have aspiration to perform mahasiswa. The next is have a discussion and to evaluasi this program or this kegiatan a future event supaya kegiatan itu to realize the event have to manfaat untuk mahasiswanya langsung. Mahasiswa bisa merasakan manfaat yang nyata, the real manfaat. Thank you. Thank you for the third candidate. Next, for the first candidate, we invite you to answer. Thank you. For the aspiration of student, we will take the discussion step first. We need to sort out what is their aspiration for us, and if it's good for the faculty, we will realization it for us and for the students of Faculty of Visual Art. Thank you. Thank you for the first candidate. Next, the second candidate, invite you to answer. We will have discussion and we'll sort the aspiration that come into us that in the future to benefit student each study program. Thank you. Okay. Next question. How you put yourself as a leader of an organization to your own staff, to other organization, and to public? Is the question clear? Who wants to answer first? Okay. The second candidate, please repeat. Okay. How you put yourself as a leader of an organization to your own staff, to other organization, and to public? Is it clear? Okay. Thank you for the question. For my cabinet, I will make a positive environment and supportive environment. And a leader is not a boss. A leader should support the member, should realize what is the problem inside the organization, and the organization will work together, not only the leader. That's all from us. Thank you. Okay, thank you for the answer. And the second candidate, we invite you to answer. I will put myself
as a leader and consider everyone to have the same level, to be work together to make our program can be to be good process. Thank you. Okay, thank you for the answer. And then for the last candidate, we invite you to answer. We put ourselves as a family based on the mission number 2, making the BEM FSR as a creative and innovative vessel for student aspirations. Thank you. Okay, thank you for the answer. Actually, the answer for this question have been asked before by Ma'am Wit. The answer of this question you have to quote by Ki Hajar Dewantara, ing Arso Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. So it's actually the same question. So the next question, are you ready with all the consequences if you are chosen to be the leader of this organization? And why are you confident with that? Is the question is clear? Okay. Who wants to answer first? Yes. We're ready to be a leader and co-leader BEM, but so all students, all civitas academic facultas fine art to be a revolution. All civitas to be work together. And we can delegation and work together in the future to make event or something to very, very good and clean. Thank you. Thank you for the third candidate. Next. The second candidate, we please you to answer. We are ready to lead this organization, and we know the consequence as a leader and co-leader with Badan Eksekutif Mahasiswa. And then we must to be unite with each other of with the member. Thank you. Thank you for the second candidate. Next, the first candidate. Thank you. Before we decided to be the leader for the Student Executive Board, we are discussed about what is the consequences and responsibility on Student Executive Board in our faculty, of course, and we have the experience inside the Student Executive Board. So we can apply our experience to the next cabinet for Student Executive Board. Thank you. Okay, thank you for the answer. Next question. How you manage your time to handle this organization and your study? Is the question clear? Who wants to answer first? Okay, for the first candidate, we invite you to answer. Thank you. Manage our time was hard, of course, but we need to know what is our prioritize being the college student. For us, our college was very important, but the consequences being the leader for the Student Executive Board was taken by us before we are ready for that. So I also remember the quotes. It is how we spend our day it is how we spend our lives. Thank you. Thank you for the first candidate. Next, the third candidate, please.
Invite you to answer. About the time lecture should give us the independence time because based on Kampus Merdeka in Indonesia and based on our vision and mission. Thank you. Thank you for the third candidate. Next, for the second candidate, we invite you to answer. To manage time, are pretty hard since I work out of the campus because and I have to make time for the three things: my work, my study, and my organization. Okay, thank you for the excellent answer. The last question, why we have to choose you? Why we have to choose you? Who wants to answer first? Okay, please, the third candidate, invite you to answer. It's not about a winner and a loser. It's about change. So, all Civitas academic not to be ready to change, don't choose we. Thank you. Thank you for the third candidate. Next, the first candidate, invite you to answer. Thank you. Why should choose us? It is because we experience a lot event in our institute and faculty, of course. We know how to manage the event. We know how to socialize with the other students. We know how to organize the student, how to communicate with the faculty, of course, and others. Our social will be good for the student of our faculty. Thank you. Thank you for the first candidate. Next, the second candidate, we invite you to answer. Yeah, maybe you all know that I have a lot of experience as a leader in other event. So just a simple, so we can make FSR great again. That's it. Thank you. Okay, thank you for the answer. Every answer is great. I'm hoping that whoever will be chosen in the next election will bring a better organization for the student exclusive board. Thank you. Baik, terima kasih kepada Mbak Zi atas pertanyaannya dan terima kasih kepada pasangan calon peserta atas jawabannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A dari audiens. Untuk audiens yang berada di Zoom atau yang berada luring di sini, adakah yang ingin ditanyakan baik kepada masing-masing pasangan calon atau kepada salah satu calon? Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asriani Fidelvio Gita. Pertanyaan ini saya lebih ke arah ke paslon nomor urut 1. Saya mendengar bahwa visi tadi yaitu mewujudkan badan eksekutif mahasiswa yang kreatif, aspiratif, komunikatif, aktif, dan bersinergi. Karena kan sekarang mahasiswa kebanyakan tugas, mungkin mereka berpikir ngapain ngumpul, mending ngerjain tugas dari dosen, itu bakalan kelar. Terus aktif, sinergi, itu butuh waktu. Padahal saat ini mahasiswa nggak punya waktu. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Paslon 1 mewujudkan impian
hayalan atas visi tersebut. Mohon yang real, bukan janji manis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, mahasiswa seharusnya sudah bisa memanage waktunya ya. Saya pikir mahasiswa itu kan mahasiswa. Maka kita diajarkan untuk memanage waktu kita dengan baik dan juga untuk berkumpul, justru kita bisa berkumpul bersama untuk mengerjakan tugas bersama. Itu yang saya lakukan selama saya berada di ISI. Mengapa memiliki waktu yang terbatas itu bukan menjadi alasan untuk kita tidak bersosialisasi dengan orang lain. Karena sebagai makhluk sosial, pastinya kita butuh orang lain dalam hidup kita. Begitu. Ada tambahan? Saya rasa cukup dari kami. Terima kasih. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Cukup. Oke, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Asa binti Salika. Pertanyaan ini saya tujukan untuk paslon nomor 2. Visi paslon nomor 2 itu menjadikan BEM FSR yang interaktif terhadap mahasiswa dan masyarakat untuk bersinergi dalam menciptakan kreativitas dan inovasi. Pertanyaannya, bagaimana cara masyarakat mengenal paslon 2 dan bagaimana paslon 2 melakukan interaksi yang interaktif dengan mahasiswa dan masyarakat? Karena jika dilihat dari like Instagram dari orasi kampanye kemarin, paslon nomor 2 mendapat 58 like, termasuk dari paslon nomor 3 sendiri, karena ini zaman milenial dan Gen Z. Lalu ada misi paslon nomor 2, yaitu menjadikan BEM FSR sebagai media aspirasi mahasiswa dalam membentuk transparansi, menjalin komunikasi, dan penunjang informasi yang berkelanjutan. Bagaimana paslon nomor 2 mentransparansi anggaran dari dekanat? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Iya, jelas. Silakan dijawab. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ya agak lucu sih sebenarnya. Untuk dari jumlah like, memang ya saya tidak bergantung pada like. Tapi bahwa kita melihat realita yang terjadi di Fakultas Seni Rupa. Bagaimana mahasiswa di sini itu masih kurang dalam publikasinya, terutama untuk menyampaikan membranding dirinya sebagai seorang mahasiswa. Dan kenapa saya menuliskan tentang kemasyarakatan? Karena mahasiswa itu, terutama mahasiswa seni ya, kita harus peka terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar, agar menjadikannya, karena setelah lulus pun kita akan kembali ke masyarakat, dan bagaimana cara kita membangun masyarakat itu untuk lebih baik lagi ke depannya sebagai masyarakat yang kreatif dan bersinergi dengan mahasiswa dan masyarakat lainnya untuk menumbuhkan kreativitas baru untuk kemajuan Indonesia ini. Saya akan menjawab visi misi yang kedua. Misi yang kedua itu kembali ke poin misi pertama, sebagaimana BEM memiliki tugas sebagai media aspirasi mahasiswa, yang dimana kami menerima berbagai aspirasi yang kemudian kami sampaikan ke fakultas. Dan untuk masalah anggaran, kami akan selalu menyampaikan dan akan mendiskusikan sebagaimana tugas pokok kami sebagai BEM agar agar transparansi terus terbentuk di lingkungan Fakultas Seni Rupa. Seperti itu. Karena kita juga nggak main-main dengan dana fakultas, karena dana fakultas itu dari pemerintah dan kita mempunyai tanggung jawab itu sebagai badan eksekutif mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, dari daring sepertinya ada 2 pertanyaan, mungkin bisa dibuka pertanyaannya. Akan saya bacakan pertanyaannya dari Daru Aji. Selamat siang teman-teman semua, perkenalkan saya Daru dari DKV ISI. Saya tertarik dari apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman sekalian. Saya ingin bertanya, salah satu tugas pokok dari BEM adalah menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak atas. Lantas, bagaimana cara Anda menjembatani persoalan-persoalan, baik persoalan akademik maupun non-akademik yang terjadi?
baik di tingkat ormawa maupun di tingkat fakultas. Sedang yang menjadi kendala kita selama ini, sejauh apa mahasiswa di FSR mengerti dan paham posisi BEM, langkah praktis apa yang akan Anda lakukan agar keberadaan BEM menjadi benar-benar terasa ada? Saya ingin jawaban yang empirik dan terukur untuk semua paslon. Baik, apakah sudah jelas pertanyaannya? Ada yang ingin menjawab pertama? Kepada pasangan calon nomor 2, silahkan menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari teman-teman yang ada di Zoom. Saya akan mengedepankan ruang diskusi bersama teman-teman, bisa luring, bisa daring, terserah mau kapan saja. Kita akan diskusikan bagaimana kita cari solusi pemecahan masalahnya, karena pastinya setiap program studi itu memiliki masalahnya masing-masing ya. Jadi kita harus tahu bagaimana masalah itu dapat dipecahkan bersama-sama. Karena pasti kita tahu dari pengurus maupun anggota maupun dari HMC pasti akan menyampaikan permasalahannya ke kami, dan kita akan selalu membuka ruang diskusi dan akan mengembangkan itu sebagai mencari jawaban yang pasti dan akan terrealisasikan. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor 3, kami persilahkan. Ya, memang tugas BEM adalah untuk menjembatani mahasiswa dengan fakultas. Supaya kita menjembataninya dengan tersampaikan, itu adalah dengan informasi yang terbuka. Dari dekanat sendiri atau pejabat kampus atau fakultasnya sendiri dan mahasiswanya itu memiliki informasi yang terbuka, transparan dan akuntabel. Sehingga akan terjadi tidak ada salah paham di situ karena informasinya terbuka. Diukurnya dari situ. Untuk BEM bisa diketahui banyak orang. Kenapa sih orang sekarang malis nge-BEM? Karena BEM-nya nggak kompatibel. Sekarang poster tuh BEM nggak usah perlu warna merah, warna hitam, kepalan tangan. Tapi yang bikin masyarakat Gen Z atau Gen Alpha tertarik. Bisa pop art, tapi tetap harus dengan akar tradisinya. Misalnya poster acara Korea. Nah di dalam situ ya ada batik Bali sebagai salah satu kostumnya dan sebagainya. Dan untuk BEM bisa dikenal dengan masyarakat luas, sekarang kita selalu harus berbaur. Jadi kita membuat kanal independen, bisa saja membuat YouTube, bagaimana orang bisa mengakses itu dari informasi, dari aspirasi. Jadi itu terbuka dan informatif, bersifat independen. Kemudian komunikasi secara kontinu sangat penting kepada dekanat maupun mahasiswa dari jurusan-jurusan tersendiri untuk menghindari perbedaan pendapat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 3. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor 1, kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk menjembatani teman-teman mahasiswa kepada pihak atasan di kampus, pastinya kami akan membuka ruang-ruang komunikasi, karena di visi misi kami juga, kami harus menjadi BEM yang aspiratif dan komunikatif. Untuk itu, ruang-ruang ngobrol dengan teman-teman mahasiswa, yang juga disertai dengan Bapak Ibu dosen yang bersangkutan, pasti akan kami laksanakan ke depannya untuk membuat BEM kami yang lebih baik lagi. Lalu untuk keberadaan BEM sendiri, kami memiliki media-media yang pastinya teman-teman semua juga sudah mengetahui, yaitu Instagram, web kampus, seperti itu. Maka untuk menjadikan BEM nyata adanya, kita bisa menggunakan media-media tersebut untuk berkomunikasi dengan teman-teman sekalian. Ada tambahan? Tambahan dari saya, untuk BEM dapat diketahui oleh semua mahasiswa, terutamanya, yaitu membuat program atau event-event pameran seperti yang sudah saya jelaskan tadi, namun tidak semestinya dan semuanya itu indoor, ada kalanya outdoor, dan kita juga memiliki sosmed dan bisa meningkatkan antusiasme mahasiswa
untuk tertarik dan mengetahui apa itu BEM sendiri. BEM bukan sekedar sekre dengan kumpulan orang-orang yang bekerja tanpa hasil yang jelas. BEM adalah dari mahasiswa dan untuk mahasiswa. Intinya mahasiswa senang, kami pun senang karena kami juga mahasiswa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk audiens baik luring ataupun online, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dila. Saya mohon izin untuk bertanya kepada ketiga paslon. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita sudah mengalami masa pandemi selama 2 tahun ini dan banyak hal yang berubah dan mungkin sudah kita rasakan bersama bagaimana minat antisipasi dan partisipasi dari mahasiswa seni itu sendiri sekarang sedang menurun. Nah, saya ingin mengetahui apa pendapat dari teman-teman atau tanggapan dari teman-teman tentang fenomena ini dan bagaimana teman-teman untuk bisa melakukan penyesuaian sistem maupun pengelolaan dalam organisasi yang mendatang. Terima kasih. Terima kasih sudah jelas pertanyaannya. Baik, kepada pasangan calon nomor 3 kami persilakan. Memang pada saat ini BEM atau organisasi, salah satunya BEM, itu tidak digemari karena sosial group sekarang semakin kecil, banyak komunitas-komunitas. Orang sekarang belajar kepemimpinan nggak lewat BEM lagi, tapi lewat komunitas yang menyuarakan kegiatan leadership bla 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 bla, sehingga mahasiswa itu lebih tertarik ke ke komunitas. Menurut saya BEM harus merubah cara berpikirnya untuk melihat perubahan zaman. Karena sekarang zamannya IT based, knowledge based, content based. Makanya program unggulan kita yaitu membuat website atau apps. Sehingga karena ada terjadi disrupsi atau resiliensi, kita harus bertahan. Makanya kita slogannya revolusi. Jadi itu jawaban kita untuk melihat perubahan zaman. Dan siapapun ketua BEM-nya besok, ubahlah cara BEM untuk melihat perubahan zaman. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 3. Selanjutnya, pada pasangan calon nomor 1 kami persilakan. Baik, terima kasih. Tentunya seperti yang kami sampaikan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kami akan membentuk BEM yang adaptif dengan keadaan, terutama dengan pandemi, karena kita semua tahu dalam pandemi ini semuanya sulit, serba sulit. Namun dengan pengalaman kami di BEM sebelumnya, kami melihat antusiasme teman-teman memang untuk event yang offline atau luar jaringan seperti yang sudah kami laksanakan yaitu Spectrum of Conflict kemarin, itu menjadi antusias tersendiri bagi teman-teman. Maka untuk itu bagaimana cara kami untuk beradaptasi dengan keadaan, yaitu kami menerapkan bagi teman-teman untuk sadar akan protokol, akan pandemi yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Baik, cukup dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 1. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor 2 kami persilahkan. Baik, pendapat saya tentang hal itu, ya sebagaimana yang dilontarkan oleh pemerintah sejak awal bahwa ketika adanya event-event ataupun kegiatan-kegiatan luring, itu selalu mengedepankan protokol kesehatan yang ketat, karena kita juga nggak tahu, kita pun udah udah menerapkan protokol yang ketat, ya masih aja kena, gitu. Ya untuk kedepannya kita akan mengadakan event-event yang bakal menarik mahasiswa-mahasiswa yang lain agar memiliki semangat dalam berkarya, dalam berkegiatan, agar nantinya tidak terjadi menurunnya semangat dan kedepannya agar terus semangat dalam berkarya dan berpameran maupun berkegiatan yang lainnya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kepada audiens mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh? Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mulya Tantri. Pertanyaan saya simpel, seperti permasalahan yang sering terjadi, yaitu jika dalam melaksanakan program, kalian kehilangan anggota kalian, sikap apa yang akan kalian ambil? Terima kasih.
Baik, ada yang ingin menjawab pertama kah? Untuk pertama? Boleh? Untuk pasangan calon nomor 2 kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya memiliki jawaban. Saya pasti akan mengedepankan diskusi. Kenapa Anda itu mundur sebagai anggota maupun pengurus dari Badan Eksekutif Mahasiswa? Saya tanya alasannya kenapa. Karena jika kita memaksa teman-teman mereka minta keluar, ya cobalah dipikir kembali. Kenapa seperti itu? Semisal ada urgensi yang lain, ya saya persilakan. Saya tidak bisa memaksa mereka untuk bertahan di BEM, karena yang pasti itu ya menyangkut urusan personal mereka, dan saya tidak mau terjun lebih dalam untuk hal itu. Seperti itu. Ya pokoknya kita selalu mengedepankan ruang diskusi dan demokrasi agar semuanya bisa berjalan lancar dan mencari jalan tengahnya bagaimana baiknya dalam mengambil keputusan yang baik dan benar. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, pasangan calon nomor 3 kami persilahkan. Ya, banyak faktor mungkin anggota keluar. Faktornya apa? Yang pertama. Yang kedua, anggota itu yang harus ikut tuh harus sesuai visi misi. Tujuannya sama. Itu makanya mereka mengikat seperti keluarga. Yang kedua, karena banyak faktor, kita ambil salah satu faktor, nggak bisa memanage waktu. Jadi kalau kampus ini benar-benar melaksanakan kampus merdeka, seharusnya memberikan waktu yang merdeka, ruang yang merdeka. Karena mereka pikirkan kebanyakan ngerjain tugas. Ingat, di S1 dosen memiliki wewenang 40%. 10% ngajarin sistematis, 10% ngajarin logis, 10% ngajarin nalar, 9% ngajarin urut dalam berpikir, 1%-nya apa? Gojek, seperti bapak ibu dan anak. Jadi mungkin itu salah satu faktornya. Dan solusinya apa gitu? Kita memecahkan tadi dengan 3 ya, solidarity maker, solution maker, dan decision maker. Terima kasih. Jadi faktornya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Yang terakhir, pasangan calon nomor 1 kami persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, pastinya kami akan membangun komunikasi terlebih dahulu dengan teman-teman yang ada di BEM. Apa problem mereka yang mereka hadapi di BEM tentunya. Alasan apa yang menjadikan mereka ingin mundur dari BEM tersebut, dan kita akan cari jalan tengahnya. Karena kita di sini sudah sepakat dengan tanggung jawab dan kewajiban kami untuk menjadi anggota BEM, maka semua tanggung jawab tersebut harus kami pegang sampai kabinetnya selesai. Lalu untuk jika menyangkut privasi, maka kira-kira apa solusi dari kami yang bisa kami berikan untuk teman tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Boleh, Pak. Oke, saya ingin tanya satu hal aja ya. Kita itu sedang menghadapi salah satu hal yang problematik di negeri ini, yakni masalah radikalisme. Kalau ada teman Anda yang seperti itu di kampus, kemudian bikin masalah gitu ya, masalahnya macam-macam ya, saya nggak bisa sebutkan seperti apa contohnya. Itu apa sikap Anda? Silakan dijawab. Baik, apakah pertanyaannya sudah jelas? Oke, untuk pasangan calon ada yang mau menjawab pertama? Oke, untuk pasangan calon nomor 3 kami persilahkan. Jadi itu mungkin juga sering terjadi di universitas atau institut lainnya. Bukan hanya di institut, tapi di sekolah menengah atas juga mungkin akan terjadi tentang radikalisme. Yang pertama, kenapa terjadi radikalisme itu karena kan ada suatu komunitas ya, komunitas yang bisa mempengaruhi. Biasanya radikalisme itu dekatnya sama agama kebanyakan. Nah sekarang katanya dekanat akan ada divisi baru kerohanian. Untuk itu, untuk mengatasi itu, kemungkinan besar untuk ketua divisi kerohanian itu sangat krusial. Orangnya harus toleran.
Dan itu kita akan memilih ketua bisa mungkin mempercayai masih tradisinya atau kepercayaannya. Misalnya suku Baduy, jadi dia minoritas, lebih toleran, ya, netral. Untuk itu kita terbuka, dan ini masalahnya BEM-nya ini mau dibawa ke kiri apa ke kanan, atau kanan agak serong-serong ke kiri. Jadi seperti itu. Tapi kalau radikalisnya itu negatif, kita harus menekan itu dengan delegasi divisinya. Biasanya yang bisa divisi kerohanian atau divisi humas, masyarakat maupun kemahasiswaan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pasangan calon nomor 1, kami persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk radikalisme sendiri, pastinya kami akan mencari tahu terlebih dahulu. Kepercayaan apa maksudnya? Kenapa mereka melakukan hal-hal yang negatif jika mereka melakukan hal tersebut? Lalu untuk radikalisme sendiri, jika dia hanya menuju kepada salah satu hal tertentu, maka bagaimana kami mencari jalan tengah untuk permasalahan tersebut. Lalu untuk secara keseluruhan di fakultas maupun institut, pastinya kami membantu mengatasi hal tersebut dengan berkomunikasi dulu terlebih dahulu kepada orang yang merugikan dengan radikalisme tersebut. Cukup dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pasangan calon nomor 2, kami persilahkan untuk menjawab. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Untuk mengatasi hal itu, kami akan mencari informasi terkait mahasiswa yang terpapar radikalisme. Kemudian kami akan menganalisa, kemudian kami akan mendiskusikan bagaimana mencari jalan tengahnya untuk agar si A ini tidak melakukan kegiatan-kegiatan negatif dan mungkin menyebarluaskannya seperti itu. Dan kami akan menghubungi fakultas bagaimana langkah kita ke depannya agar tidak terjadi seperti ini lagi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kita masih punya waktu, mungkin dari audiens ada yang masih ingin bertanya? Oke, dengan demikian sesi tanya jawab dengan audiens kita tutup. Untuk kegiatan pemilu akan diadakan pada tanggal 7 Februari via Google Form yang akan disebarkan oleh panitia dan akan dibuka pukul 00 sampai 23 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan demikian selesai sudah kampanye kita pada hari ini. Terima kasih kepada para pasangan calon dan para audiens yang telah berpartisipasi dan hadir pada hari ini. Saya Grace Marisa Pangaribuan dan rekan saya Gevira Almira Silvana. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.